Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua menyembah Tuhan, saudara. Irala pasakarala 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 orala pasakarala pasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang berkarya dengan dahsyat bagi setiap kami. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami bawa Tuhan live streaming ini sepenuhnya dalam hadirat-Mu, sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Engkau yang hadir di dalam rumah-rumah yang sedang dipakai untuk live streaming ini. Engkau yang jamah setiap kami Tuhan. Engkau yang urapi setiap kami Tuhan. Engkau yang lembutkan hati yang keras Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang berkarya sepenuhnya. Engkau yang berbicara, Engkau yang memberkati setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh live streaming dari satu live streaming yang Kau urapi, yang luar biasa, yang mendatangkan berkat bagi setiap kami. Penuhi hamba-Mu untuk memimpinnya Tuhan, sehingga sungguh-sungguhnya Engkau Roh Kudus yang berkarya. Orang lihat, hamba-Mu orang lihat Tuhan yang sedang berkarya, karena sepenuhnya Engkau yang berkarya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, dan sekali lagi kami serahkan semua dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa saat ini. Dan saya percaya hari ini kita akan sangat-sangat diberkati di dalam pertemuan ini. Di dalam live streaming ibadah ini. Kita akan sangat-sangat sekali lagi dapat kasih karunia Allah. Siapa yang percaya hari ini, saat ini saudara akan diberkati luar biasa. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Nah sekarang jangan ada yang diam, senyum, tertawa semua. Katakan, haleluya. Tuhan berkati. Gitu kata saudara. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Tepuk tangan semua. Ya senang saudara kita bisa berjumpa saudara. Selamat saudara yang mengikuti lewat YouTube saudara. Lewat Facebook, Instagram, Twitter, radio atau apapun saudara. Saya percaya dimanapun kita berada, lewat apapun semua akan diberkati oleh Tuhan. Ya selamat bagi saudara semuanya. Kalau saya lihat di sini ada banyak saudara. Ya dari YouTube yang saya buka saudara. Ada Mesia dari Mesia Bogor, bukan dari Bogor. Lalu Bu Patrick Madiun luar biasa. Lalu juga Nani Supriyaningsi, Timotius, Kristianto, saudara. Lalu Tiwi, Artanto, saudara. Nini Andayani. Lalu juga Robert Joseph, Sydney diberkati oleh Tuhan. Menik Telur, ini tetangga depan gereja. Menik Tuhan berkati. Setia terus. Lalu juga Dindin Bandung ini pendoa. Tuhan berkati Esther Setianingsi lalu David SP ketemu terus juga saudara dan banyak sekali Endang Sri Hastuti saudara luar biasa Ana saudara lalu juga Elizabeth Eva Ina Budi Immanuel diberkati semuanya saudara juga khususnya hari ini saya lihat ada banyak saudara pakai merah-merah semua. Saudara lihat bajunya merah-merah semua itu. Yang merah-merah coba lambaikan tangan saudara. Kenapa saudara merah-merah semua ini saudara? Karena hari Minggu yang lalu mereka baru dapat anugerah besar sekali dari Tuhan. Semua yang baju merah itu adalah baru saja dilantik menjadi ketua kelompok sel saudara. Sejak minggu yang lalu. Jam 8.30 ibadahnya. Saya percaya itu anugerah besar. Saudara saya ajak semua yang di sini beri tepuk tangan. Ucapkan selamat saudara. Tepuk tangan. Ucapkan selamat saudara. Saya percaya tidak kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya lihat saja deketin supaya kelihatan saudara. Ini ada KKS Naomi Hera. Ini sudah tahu ini. Orangnya lihat juga mesti. Galuh, ini sekretari saya. Lalu Kitty,
Oh, Chris, oh ini pakai hitam ya, sudah di lantai ya. Ya, Bu Tina ini supervisor kalau nggak salah. Kalau juga supervisor ya. Lalu Nathanael, Hana, saudara. Ada Agus Susanto, ini Parlindungan. Ya ada banyak sekali saudara. Wonogiri, Nelly, KKS Yohana Ati, Wong Kwai Wong. Ini baru dilantik KKS juga ya. Iya. Piton Lo, KKS juga luar biasa. Ya Nelly sudah, Justina Solo, Justina beri dada gitu. Tertawa jangan begini jangan. Ya John Vianney, Lasan, wah Sibu, Sarawak, Malaysia juga banyak saudara. Dusula, Maluku, wah Maluku diberkati. Ya KKS Lilin Bandung, Rini, ya Mega Jaya, lalu Nusa, Safaat, Musa, Safaat, ya Palindungan, Jogja, lalu ini siapa saudara? Ini siapa saudara? Orangnya lah tertawa sebentar lagi yang ditunjuk. Kok enggak tertawa toh? Tisu coba ini siapa ini? Tertawa dah. Ini Bu Tina saudara. Bu Tina ayo, dada Bu Tina. Bu Tina dada coba ini kelihatan apa enggak ya? Iya, ini Oktovina Jakarta diberkati Tuhan. Ya Naomi Erna Solo ya Niken dari Klaten diberkati. Yuli Kristianto ya Tuhan berkati. Indawati Madiun wah ketemu terus ya. Ya di WhatsApp. Christine Manado. Ya ini Maya, oh Maya ini di Litbang. Ayo Tuhan berkati. Ini siapa saudara? Kenal enggak ini saudara? Ini siapa saudara? Coba dada. Ini Galuh sekretaris saya. Ya lalu KKS Riyalma. Ya Honglan, nah, luar biasa. Bambang Wonogiri. Tuhan berkati Pak Bambang. Ini Bambang yang bersaksi bukan yang datang ya. Ya, oh iya. Ini Pak Bambang yang bersaksi tadi saya tanya gitu ya dulu ya. Iya katanya gitu ya. Diberkati oleh Tuhan. Ya masih banyak ya Yuli dan banyak sekali. Semua sekali lagi beri tepuk tangan untuk ya yang dilantik KKS. Hari ini kita akan dengar sedikit saudara dari Oktovina Jakarta. Mana Oktovina? Oktovina Jakarta. Ayo coba cerita sedikit pengalamannya. Ayo suaranya suara audio. Suaranya kok belum keluar ya. Di sini mungkin yang belum. Shalom. Oh, sudah ya. Lanjut. Ya. Oke. Sudah. Shalom. Shalom. Saya bersyukur sekali saya bergabung di GBIKA. Halo? Ya, dengar. Dilanjutin aja. Sudah dengar. Ya. Saya bersyukur sekali di saat saya bergabung di gereja internet. Waktu itu pas pandemi saya cari-cari di mana saya bergabung gereja internet. Di saat itu saya bergabung sama Ibu Tina diajak masuk ke Komsel. Saya waktu saat itu tanya kalau mau Komsel gimana gitu. Ibu Tina ajak saya Komsel di GI 21 bergabung sama Ibu Maria. Saat itu saya puji Tuhan sekali, saya merasa saya diberkati di Komsel, saya merasa iman saya bertumbuh, rohani saya semakin bertumbuh, dan saya dikasih support untuk menjadi calon KKS saat itu. Dan saya ikut pelatihan, saat itu saya bilang, Tuhan apa saya sanggup gitu loh. Kasih saya modal Tuhan apa gitu. Ternyata Tuhan kasihkan saya mujizat-mujizat yang bertubi-tubi saat saya mengikuti pelatihan calon KKS. Saya sampai bingung, Tuhan kok mujizat Engkau begitu besar bagi saya gitu. Ini modal saya buat saya jadi calon KKS. Saya bersyukur dan di saat pelatihan itu Ibu Guntur
begitu semangat, begitu gigih mengajar kita menjadi calon KKS. Saya menerima impartasi yang luar biasa dari Ibu Guntur saat itu, dan saya merasakan saya kenapa tidak dari dulu-dulu gitu loh. Saya mengenal GBI Keluarga Allah dan saya menjadi KKS gitu. Kenapa baru sekarang? Tapi saya bersyukur Tuhan masih memberi saya kesempatan. Saya bisa melayani dari KKS di GBI Keluarga Allah. Saya mendapat impartasi yang luar biasa. Saya mendapat semangat yang luar biasa. Apalagi dari pembimbing saya ya, Ibu Guntur, begitu memberi arahan-arahan yang luar biasa. Saya sampai berapa jam pun dikasih arahan tuh tidak capek gitu loh. Karena apa? Sampai semangatnya saya mengikutinya. Saya menerima impartasi ini. Saya percaya Tuhan mau pakai saya saat ini, dan saya mengajak saudara-saudara yang belum bergabung di yang belum menjadi KKS, ayo kita menjadi KKS. Kita akan rasakan apa yang remah-remah di gereja kita dapatkan itu, kita mendapat semuanya, kita alami semuanya. Saya percaya, saya secara pribadi itu saya mengalaminya. Saya juga bersyukur buat Bu Guntur, Ibu Tina, Mbak Maya, dan Bu Maria, KKS saya yang selalu membimbing saya, selalu memberi saya arahan supaya saya menjadi KKS. Dan saya bersyukur hari Minggu kemarin saya sudah dilantik menjadi KKS. Ini semua adalah kemurahan Tuhan Yesus bagi saya. Sudah. Ya, beri tepuk tangan yang mulia, saudara. Luar biasa sekali. Ya, kerinduannya dijawab oleh Tuhan. Bahkan waktu melangkah, saudara perhatikan, justru mujizat terjadi. Ya, Tuhan itu kalau kita mau, Tuhan akan perlengkapi dengan pertolongan, termasuk mujizat. Impartasi, saudara, yang luar biasa sekali. Lalu diajak, ayo jadi KKS. Sekarang saya undang Nusula Maluku. Nusula Maluku. Coba ya, cerita sedikit. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Shalom Pak Obaja, shalom semua yang mengikuti live streaming ini. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya hingga saya bisa dilantik jadi KKS. Jadi saya sudah menjadi jemaat Keluarga Allah itu sejak 2016 untuk keluarga di Jogja. Pada saat saya menempuh pendidikan master di sana. Sebenarnya itu tidak sengaja saya menjadi jemaat Keluarga Allah karena saya mencari gereja yang dekat dengan kos saya. Tapi saya yakin itu bukan kebetulan, karena baru 1 bulan saya bergereja di Keluarga Allah, saya langsung merasakan api roh yang menyala-nyala, karena saya mendapatkan pengertian yang benar tentang kekristenan, sehingga langsung saya mendaftar untuk melayani sebagai ASER ketika itu. Kemudian setelah itu, beberapa bulan kemudian, saya juga melayani sebagai body voice atau BV, dan saya bisa mengikuti ibadah raya pada saat itu 2-3 kali seminggu karena saya melayani ASER dan juga BV. Kemudian ketika saya di Jogja, saya juga sudah dibaptis selam, saya mengikuti retreat encounter dan juga tergabung dalam Komsel Yestoya, Yesus Tolong Saya, dengan KKS-nya Bu Sukjing di jajaran Pak Yosi Jendra. Dan ketika saya kembali ke Maluku, saya betul-betul merasakan bahwa skema perjalanan rohani GKA itu memberikan manfaat buat saya, baik secara spiritual maupun secara jasmani, karena saya tetap berkomunikasi dengan KKS saya, dan KKS saya selalu mendoakan setiap saat saya mempunyai pergumulan ataupun masalah keluarga saat itu. Hingga saat ini saya sebenarnya bersyukur. Ya mohon maaf, tapi saya bersyukur adanya pandemi COVID ini, karena kegerakan gereja melalui internet itu semakin dahsyat, sehingga rohani saya masih bisa tetap terpelihara. Bahkan suami saya yang dulu sempat melarang saya bergereja di Keluarga Allah, sekarang sudah dibaptis selam secara online pada tanggal 24 Desember kemarin oleh Pak Obaja langsung, dan juga suami saya juga melayani sebagai penerjemah Resika dan
Remaka ke bahasa Inggris saat ini. Ya saya puji Tuhan, Tuhan mengerti kerinduan saya bahwa melayani Tuhan itu tidak mengenal batas. Meskipun saya di Maluku dan tidak ada gereja keluarga Allah lokal di sini, tapi itu menjadi visi saya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong saya menjadikan komsel saya ini adalah menjadi perintisan buat gereja lokal keluarga Allah di Maluku, sehingga orang-orang masyarakat di Maluku juga mempunyai api roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil di mana saja. Saya berterima kasih untuk Pak Obaja yang sebagai gembala sidang yang tidak pernah lelah untuk membimbing kami, Bu Rebecca, Mbak Maya yang juga selalu membantu untuk meningkatkan kapasitas saya menjadi KKS, kemudian juga KKS saya juga yang selalu mendoakan saya, dan saya mohon kiranya pertolongan Tuhan untuk menjaga hati saya supaya love God, love people with passion tetap ada di hati saya. Terima kasih, Pak. Ya, saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan berkati Nusula. Ya, saudara bisa perhatikan waktu ke Jogja, waktu bergabung merasakan karya Tuhan luar biasa, sehingga akhirnya bergabung melayani. Bahkan setelah pulang di Maluku tetap saja saudara bergabung ibadah melayani. Salah satunya melalui internet, itu luar biasa. Saudara. Seperti ini saudara bisa bergabung semua, saudara bisa ikut bertumbuh. Tadi dikatakan skema perjalanan rohani itu luar biasa. Jadi setelah saudara diselamatkan, ya lalu digabungkan, bergabung di ibadah, di komsel, setelah itu dimuridkan, ikuti som, saudara. Setelah itu bisa dilibatkan, ikuti training untuk menjadi ketua kelompok saya. Ya, lalu setelah bisa, saudara bisa melangkah jadi ketua kelompok saya. Saudara seperti saudara kita semua yang sedang dilantik. Saya percaya itu anugerah besar. Saudara bisa bergabung, saudara kita dimanapun berada. Bahkan di luar negeri juga banyak. Kita sudah dengar hari-hari ini kemarin yang dilantik dari luar negeri. Yang jadi ketua kelompok saja ada 21 orang. Kemarin itu minggu ya ada 21 itu dari luar negeri. Semua ada berapa ya? 122. Coba dikeluarkan ya gambar-gambar juga yang kemarin dikeluarkan ya. Coba dikeluarkan ya. Ya dikeluarkan ya. Nah yang dibesarin supaya aku bisa lihat. Nah ini. Ya saudara lihat ini saudara. Jadi kalau saudara lihat di layar lebar itu yang pakai online. Di luar kota, di luar pulau, saudara bahkan luar negeri. Yang di bawah itu merah-merah itu saudara. Ya itu adalah yang di kota, yang di dalam kota. Yang online atau mungkin sekitar kota Solo yang ikut datang. Saya nggak tahu kalau ada yang dari luar kota ikut datang itu yang offline langsung saudara. Ya, jadi saat itu ada banyak gambar-gambar, coba dilihat sedikit-sedikit ganti-ganti. Nah saudara lihat ini juga saat mereka dilantik lebih dekat lagi, didoakan. Ada supervisor juga, kalau nggak salah yang hitam-hitam itu mungkin supervisor ya. Ya lanjutkan lagi saudara. Ya masih ada atau enggak? Tulisannya berapa jumlahnya itu loh, tulisannya. Nah saudara lihat ya pelantikan KKS yang online 87 kemarin orang, onset itu 35, jumlahnya 122. Lalu supervisor itu setelah dia membawai beberapa komsel. Jadi dia buka komsel, lalu beberapa anggotanya bisa buka lagi. Nah dia jadi supervisor. Itu ada 11 orang saudara. Ya, 1 online, 10 onset. Ada enggak data kemarin kalau nggak salah dari luar kota atau luar negeri ada enggak? Nah ini saudara lihat. Ini kemarin yang dari luar negeri 21 orang, Amerika ada 2, Australia ada 1, Jepang ada 1 juga, paling banyak Sibu, Malaysia paling banyak 16 ketua kelompok saya saudara. Filipina juga ada. Ya sekali lagi selamat bagi saudara semua, beri tepuk tangan saudara. Sekarang saya mau minta ya Galuh saudara. Galuh ini kemarin dilantik jadi supervisor. Ya dikeluarkan. Galuh ini sekretaris saya saudara. Kalau cari saya gak ada kejar dia saja saudara. Iya, shalom Pak Obaja.
Shalom Mbak Obaza, shalom Bapak Ibu semua, shalom Bu Guntur dan Bapak Ibu semuanya ya. Saya mau menyaksikan bagaimana kemarin Minggu secara ajaib saya dilantik menjadi supervisor keluarga Allah ya dengan 8 anak KKS dan sekarang ini bertambah lagi jadi 11 cucu KKS gitu. Waktu itu bagi saya ini sebuah mujizat gitu ya. Bagi saya ini adalah sebuah keajaiban. Mungkin bagi dunia itu ngomongnya keanehan gitu. Kenapa saudara? Karena saya itu orangnya orang yang tidak suka ngomong ya. Bukan orang yang suka bergaul gitu. Bukan orang yang pandai membangun gitu. Saya sampai sering ngomong sama teman-teman saya itu kalau profesi yang paling tidak mungkin saya ambil itu adalah marketing gitu ya. Jadi dunia marketing itu sangat bertolak belakang dengan saya gitu. Jadi kemarin waktu saya dilantik jadi supervisor itu bagi saya mujizat. Bagi saya itu keajaiban gitu. Sampai saya renung-renungkan terus, kok bisa ya Tuhan? Saya ini loh, kok bisa dilantik jadi supervisor gitu. Saya tuh orang yang sukanya tuh di balik layar aja. Orang boleh menikmati karya saya tapi saya enggak usah kelihatan gitu kayak gitu. Tapi kok bisa ya dilantik jadi supervisor gitu. Setelah itu saya dapatkan tuh seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang paling penting itu adalah hati gitu ya. Saya itu dapati yang paling penting itu adalah hati yang sudah merasakan kasih Tuhan yang sangat besar gitu. Sehingga sangat didorong untuk membalas cinta kasih Tuhan gitu. Jadi sebenarnya yang saya lakukan tuh saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan gitu. Saya enggak yang saya enggak yang melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan gitu. Saya hanya melakukan apa yang harus dan bisa saya lakukan. Jadi saya dapatkan tuh Tuhan tuh memang panggil kita tuh bukan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan tuh memanggil kita untuk dengan apa yang ada pada kita, seperti waktu Tuhan panggil Musa gitu ya. Waktu Tuhan panggil Musa itu, Tuhan panggil Musa dengan tongkat yang ada di tangannya. Tuhan tidak panggil Musa dengan apa yang tidak ada di tangannya gitu, seperti itu gitu. Jadi terus yang penting adalah hati yang itu tadi, hati yang sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan yang sangat besar sehingga sangat ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Asal kita mau, asal kita mau meresponi kasih Tuhan itu lalu mau melangkah, nanti Tuhan tuh yang berkarya secara ajaib saudara. Saya aja yang enggak suka ngomong, enggak suka bergaul, enggak pandai membangun hubungan, itu bisa jadi supervisor dengan 8 anak KKS, 11 cucu KKS itu saya sendiri takjub heran gitu ya dengan karya Tuhan. Apalagi teman-teman semua Bapak Ibu Saudara yang memang pinter ngomong gitu ya, memang suka bergaul gitu. Anak-anak sel saya tahu gitu ya. Bahkan banyak di antara anggota kelompok sel saya itu yang lebih lebih pintar bergaul gitu loh daripada saya gitu saudara. Terus kemarin Minggu tuh waktu saya dilantik itu terus yang terngiang-ngiang di dalam telinga saya, di dalam hati saya, di dalam roh saya itu Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan dijadikan kaum yang besar, yang paling lemah akan dibuat Tuhan menjadi bangsa yang kuat. Jadi bukan kita yang buat, tapi Tuhan yang membuat itu gitu. Asal kita mau aja, Tuhan itu yang berkarya. Jadi saudara yang semua yang masih jadi KKS di sini, jangan atau yang belum jadi KKS, jangan pernah merasa wah aku enggak bisa, aku terbatas sekali, aku enggak bisa ngomong, aku enggak pandai bergaul. Pokoknya kita mau aja dengan hati yang ingin membalas cinta kasih Tuhan ya. Nanti Tuhan yang berkarya, yang selebihnya yang tidak bisa kita lakukan Tuhan yang kerjakan. Gitu seperti itu. Itu kesaksian saya Pak Obaja dan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saudara bersyukur sekali lagi. Saya ajak saudara bisa petik pelajaran. Kalau ini tadi saya katakan sekretaris. Saya sukanya kerjanya di belakang layar. Tapi saudara bisa lihat siapapun. Kalau saudara mau bisa dipakai Tuhan. Kalau di gereja kita saudara dari golongan paling atas sampai golongan paling bawah semua bisa jadi KKS bahkan banyak. Misalnya saya beri contoh ya. Tadi saya lihat sopir becak di Solo ada yang jadi KKS. Tukang pijet itu Mbak Soa jadi KKS saudara. Tapi sebaliknya juga sama. Direktur bank jadi KKS saudara. Ya, bos pemilik perusahaan besar jadi KKS saudara.
guru jadi KKS, pejabat pemerintah jadi KKS. Yang pasti siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting saudara berikan ya diri saudara untuk dipakai Tuhan. Saudara akan lihat karya Tuhan. Bahkan seperti tadi Galuh berkata yang kecil saja bisa dipakai selamatkan. Banyak sekali. Yang merasa lemah Tuhan beri kekuatan, kuasa. Luar biasa sekali saudara. Jadi saja bangkitlah saudara. Dipakai Tuhan, saudara akan lihat justru kasih karunia luar biasa. Saya ingat satu saudara, kita di NTT sedang ada ya banyak musibah bencana alam saudara. Kalau ada di antara saudara yang di NTT yang mengalami seperti ini, saudara harap lapor supaya kita bagaimana juga bisa mendukung saudara ya dalam banyak hal saudara ya, sehingga kita bisa berusaha saling dukung satu dengan yang lain saudara, sehingga itu bisa jadi berkat. Tapi juga bagi saudara yang rindu untuk mendukung ya mereka yang ada di sana saudara juga bisa kirim ke ada rekening di gereja kita, kalau bisa dikeluarkan untuk kita bisa ya salurkan di sana sehingga semua bisa jadi berkat. Saatnya kita saudara diberkati jadi berkat. Saatnya juga saudara kita diselamatkan lalu menyelamatkan orang lain. Ya, itu ada saudara bisa lihat di sini nanti. Kalau saudara lupa saudara bisa lihat ini nomor rekening. Kalau saudara rindu juga bergabung untuk menyalurkan berkat di sana, menolong mereka, kita bisa bersama-sama. Diberkati jadi berkat saudara. Amin. Karena Tuhan punya rencana luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Kita nyembah Tuhan saudara. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini saatnya Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Kami siap diberkati dan kami siap menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Inilah adalah lagu profetik yang Tuhan berikan dalam gereja kita. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar
yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar, yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pas. Ira la pasakara la pasakara la pasakara. Ira la pasakara la pasakara la pasakara. Kami bersyukur karena segala kasih setia, karena anugerah yang luar biasa, bahkan rencanamu yang sangat mulia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk menyelamatkan setiap kami. Bahkan Allah yang rela mengorbankan segala sesuatunya di atas kayu salib. Kau terima semua siksaan, kau terima semua penderitaan, kau terima semua sakit penyakit, kau terima segala kutuk, bahkan kutuk kemiskinan. Kau terima semua yang tidak baik untuk menggantikan kami manusia berdosa, supaya kami terima semua yang baik yang disediakan oleh Allah Bapa, sehingga kami dapat pengampunan, sehingga kami dapat keselamatan, sehingga yang sakit bisa disembuhkan, sehingga yang kekurangan bisa diberkati, supaya bisa menjadi berkat. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami berkenan, bahkan kami diubah dari budak dosa boleh menjadi anak-anak Tuhan. Oh, yang Kau kasih, yang Kau cintai. Oh Tuhan, yang limpah dengan kasih setiamu, bahkan menerima warisan-warisan ilahi yang daripada Tuhan, kemuliaan-Mu yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terang-Mu datang atas setiap kami Tuhan, menerangi setiap kami, dan Kau panggil kami untuk bangkit jadi terang. Ini panggilan yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya ini rema daripada Tuhan, dan Tuhan akan genapi. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu sendiri, hanya sabda-Mu sendiri Tuhan. Sehingga kami mendengar sabda-Mu, sehingga kami mendengar firman-Mu, sehingga kami mendengar pewahyuan-Mu, bahkan rema daripada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan. Oh Tuhan, kami supaya kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan, sehingga kami mengalami kasih karunia, rencana yang luar biasa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi, semua dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan jamah hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan jamah hati kami semua, dan kami diberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam karya Roh Kudus. Amin. Ya saudara, senang kita sudah memuji Tuhan. Saudara, setiap kali saudara memuji ini, saudara ingat, tangkap, ini bukan lagu biasa. Ini adalah lagu profetik. Saudara, tahun yang lalu Tuhan berikan janji, tahun adalah Yesaya 60 digenapi. Ini lagu Yesaya 60, saudara. Jadi dikatakan dunia
dalam kegelapan, tapi terang Tuhan ada kita. Jadi saudara tangkap, saya percaya kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan itu menggenapi. Pasti, sekali lagi saya katakan, pasti Tuhan itu menggenapi, tergantung kita. Kalau kita bisa nanggapi dengan baik, saya jamin saudara akan mengalaminya. Hari ini saya tergerak saudara menghayati, bahkan baru saja pagi tadi apa yang Tuhan katakan pada saya, ajarkan pada saya akan sampaikan. Sehingga saudara sungguh-sungguh mengalami terobosan yang besar dalam kehidupan saudara. Janji Tuhan menjadi kenyataan saudara. Hari ini, saudara mulai hari ini, saya ingin ini juga jadi sari khotbah belajar dari kehidupan Abraham. Saudara, saya percaya itu luar biasa, itu bapak orang percaya ya untuk kita semuanya. Temanya adalah diberkati dan diberkati untuk menjadi berkat gitu saudara. Atau kalau disingkat diberkati menjadi berkat. Tapi ada kaitannya dengan ini tadi saudara, lagu ini. Karena lagu ini adalah tadi, ini adalah rema Tuhan. Ini adalah tema tahunan, janji Tuhan yang diberikan pada kita. Saya akan baca sepintas sekalipun sudah banyak yang tahu, tapi mungkin belum ada yang belum tahu. Yesaya 60 mulai ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ya, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saat kita dapat tahun ini saudara, tahun 2020. Dapat rema ini saudara, kita tangkap dan kita kaget. Februari terjadi COVID-19. Sampai kita sebut pandemi. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Langsung ya ayat ini jadi kenyataan. Tapi luar biasanya saudara, sekalipun dunia ya dalam kegelapan, bangsa kekelaman saudara. Karena COVID-19 Tuhan janji, terang Tuhan turun atas kita, umatnya. Terang Tuhan turun atas saya dan saudara. Lalu dikatakan terang Tuhan itu akan terbit dari kehidupan kita. Akan ada terang Tuhan yang bersinar, saudara. Dikatakan seperti itu. Lalu pesan Tuhan, kamu maka harus bangkit jadi terang. Jangan diam. Kita sudah mengalami perbedaan. Dunia gelap, bangsa-bangsa kelaman, tapi ada terang yang turun. Ya, terang itu bicara banyak, terang itu bicara hadirat Tuhan, karya Tuhan. Karena terang sesungguhnya adalah Tuhan. Itu terang sesungguhnya, terang bagi kita dunia, saudara. Bisa pengurapan Tuhan, bisa perlindungan Tuhan, bisa berkat Tuhan, bisa pertolongan Tuhan. Yang penting Tuhan berkarya luar biasa. Ya, sehingga terang Tuhan ada atas kita dalam hidup kita, kesehatan, keluarga, studi, pekerjaan, keuangan, pelayanan, hidup kita. Maka kita bangkit, pancarkan. Karena dunia butuh. Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Lah akibatnya apa? Ya, lanjutkan pembacaan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Kalau saudara bisa perhatikan. Saat kita yang diterangi. Kita mau bangkit jadi terang. Pancarkan terang Tuhan. Jadi berkat saudara. Jadi kesaksian. Mau saksikan apa yang sudah Tuhan ya limpahkan dalam kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Mujizat Tuhan. Berkat Tuhan. Karya Tuhan, saudara, saksikan. Maka banyak orang datang. Karena, saudara, dunia gelap. Orang itu bingung, nggak tahu jalan keluarnya. Karena masalah. Sehingga hati mereka, saudara, kelam. Hati mereka gelisah. Hati mereka gundah gulana. Cari pertolongan. Begitu kita pancarkan terang, dia akan datang semua. Orang dikatakan bangsa-bangsa. Artinya, saudara, hujan pertobatan, hujan keselamatan besar-besaran. Bukan hanya di satu kota.
Bukan hanya di satu pulau. Bukan hanya di satu negara Indonesia. Bangsa-bangsa akan datang. Artinya kalau kita mau bangkit pancarkan terang Tuhan. Saudara dengar. Kita akan dipakai Tuhan selamatkan banyak orang. Tadi sampai ya Galuh juga mengutip ayat yang terakhir. Kalau saudara baca yang paling kecil. Akan dibuat oleh Tuhan menjadi kaum yang besar. Diartikan rohani bisa dipakai Tuhan selamatkan banyak orang yang merasa kecil, ya saudara. Tapi yang lemah, merasa lemah akan jadi bangsa yang kuat, saudara. Diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi saudara pengurapan sehingga sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan. Seperti kesaksiannya tadi, ya Bu Galuh tadi itu memberkati. Dan saya sangat bersyukur diteguhkan dengan apa yang baru kemarin dilantik dan saat ini. Saudara semua bergabung. Tahukah saudara? Tuhan sedang membangkitkan laskarnya. Tuhan sedang membangkitkan ya setiap umatnya. Tuhan sedang memanggil setiap kita semua. Bukan hanya cari diterangi saja. Selain kita diterangi Tuhan. Ayo pancarkan terang. Kita tidak hanya cari saudara. Ditolong saja. Ayo bangkit. Tolong orang lain. Kita tidak hanya diberkati. Bangkit jadi berkat. Kita tidak hanya diselamatkan. Bangkit selamatkan. Panggilan untuk semua saudara. Baik yang sudah lama jadi KKS. Yang baru dilantik. Termasuk saudara yang belum. Ada panggilan Tuhan. Tuhan siap memberikan terangnya. Tuhan siap memberikan pertolongannya. Tuhan siap memberikan kesehatan, kesembuhan. Tuhan siap memberkati. Tapi ada panggilan. Bangkit. Hari ini saya sampaikan pada setiap saudara. Bangkit. Jangan hanya minta saja. Minta tidak salah. Tapi ada waktunya kita ganti memberi. Jangan hanya minta diselamatkan saja. Ada saatnya kita mau dipakai Tuhan. Selamatkan orang lain. Ada saatnya jadi anggota. Oh dibimbing. Dituntun terus. Ada saatnya jadi pemimpin kelompok saya. Yang pimpin nuntun orang lain. Ada saatnya dilayani. Tapi juga ada saatnya ayo bangkit melayani. Seperti anak saudara ya. Sejak kecil apa-apa mudah. Ya orang tua sudah mau merawat. Mau melihara semuanya. Tapi nggak cukup hanya seperti bayi. Ada saatnya sekolah belajar. Nah ini ikut kelompok saya, ikut SOM. Ada saatnya belajar, sekolah, saudara. Tapi ada saatnya setelah lulus sekolah, kerja. Bukan minta uang orang tua terus, kerja. Cari uang sendiri. Bahkan ganti, berkati orang tua. Loh betul saudara, itu kehidupan yang benar. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Sejak terima dikatakan seperti bayi rohani. Tapi ingat harus bertumbuh. Ada saatnya jangan bayi terus. Ya, saya nggak tahu saudara, tapi kita banyak belajar. Kalau ada sudah jadi Kristen lama, aku belum bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bertobat ya, bertobat. Ngomongku agak alon sedikit supaya nggak tersinggung. Tapi saudara nggak boleh. Harus, ayo sekolah, belajar. Kalau saudara punya anak, ayo. Sudah umur 17 masih nggak mau sekolah gimana? Ya tahu saudara, betul nggak saudara? Ya belajar. Kalau sekolah sudah lulus, sudah ikut SOM lulus. Anak saudara suka sekolah S1, S2, S3, tambah lagi es krim. Tapi nggak mau kerja bagaimana? Hanya sekolah tapi tidak mau kerja bagaimana? Nggak benar. Demikian di dalam Tuhan. Kita dipelihara Tuhan, digembalakan, lalu harus belajar supaya pandai, ya saudara, supaya bisa berkarya. Ya, saya percaya kalian semua, kita semua nggak mau anak kita bodoh, maka kita sekolahkan. Semua anak pasti disekolahkan, nggak boleh nggak sekolah, betul saudara? Tapi setelah sekolah nggak boleh pengangguran. S1 kok pengangguran. S2 kok pengangguran. S3 kok pengangguran. Kalau ada yang masih pengangguran, bertobat, kerja. Tapi sama,
secara rohani, kalau sudah lama ikut Tuhan, nggak pernah melayani, nggak belajar, bertobat, ayo. Bangkit dipakai. Saudara dengar ya, nanti saudara akan mengalami anugerah yang tidak terkira. Sebentar lagi, saudara percaya, akan ada tuaian besar-besaran. Akan ada tuaian besar-besaran. Saudara, kita mengalami seperti gereja mula-mula. Ya, saat ini kekelaman, ya, gelap kelam karena sebab COVID. Zaman murid-murid Yesus karena Yesus baru menyerahkan dirinya. Kemarin kita baru memperingati. Murid-murid, wah goncang. Ngalami seperti ini saudara. Gelap, kelam, gak tahu harus berbuat mana. Guru mereka yang mereka harapkan malah menyerahkan diri. Disiksa seperti tidak berdaya. Sampai mati sekalian, kubur. Seolah-olah gak ada harapan. Goncang. Ya, oh saudara bingung saudara. Tapi dengar, Tuhan Yesus bangkit. Ini juga ada artinya, bangkit jadi terang. Tuhan Yesus tidak bangkit sendiri. Dia cari murid-muridnya. Dia cari Petrus. Dia cari Matius. Dia cari Yohanes. Dia cari semua. Bahkan kumpulkan sebanyak mungkin. Diberi apa? Amanat agung. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka. Ajar mereka. Tuntun mereka. Aku menyertai kamu. Betul saudara? Tuhan Yesus juga berkata, tunggu. Janji Bapa, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Enggak kebetulan tahun ini, tahun Roh Kudus Tuhan berikan pada kita. Saatnya Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa. Roh Kudus akan berkarya luar biasa. Terang Roh Kudus itu datang. Terang Roh Kudus akan terpancar luar biasa. Sekali lagi saudara ya, kalau saudara tanggapi panggilan, saudara lihat kemuliaan. Enggak kebetulan hari ini sedang dibangkitkan banyak. Pada Desember baru saja dilantik banyak sekali. Itu Bu Guntur ada di situ, saya lupa ya. Kira-kira berapa ya? 300 atau berapa ya Bu ya? Bu Guntur 100 Pak. Berapa? 200 Pak. 200. Ya, baru dilantik. Lalu berapa bulan? Dilantik lagi. Saya percaya sebentar lagi begitu lawatan besar lebih banyak. Siapa rindu yang bertobat, yang diselamatkan lebih banyak lagi. Sangat banyak, siapa rindu? Saudara dengar. Untuk ya banyak orang lebih diselamatkan, perlu lebih banyak yang melayani. Betul saudara? Kita nggak bisa berharap Tuhan, biar aku lebih malas berkatnya lebih banyak ya Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa tahu saudara. Tuhan aku gak usah kerja ya Tuhan ya. Berkatnya dari surga turun sendiri ya. Gak bisa. Atau Tuhan ya pekerjaanku aku kurangi tapi berkatnya ditambah ya Tuhan ya. Gak bisa saudara. Tuhan panggil sebanyak mungkin saudara. Karena makin banyak yang mau dipakai Tuhan. Makin banyak yang diselamatkan. Amin. Katakan pada Tuhan, aku Tuhan. Nanti saudara akan lihat, justru mengalami kemuliaan yang luar biasa. Justru mengalami kasih karunia yang luar biasa. Ya, lalu saya lanjutkan saja sekarang ya, yang kedua. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Tadi heran, seri itu senang. Sekarang tercengang, terkaget-kaget saudara. Dan akan apa? Berbesar hati. Wah, hatinya jadi lebih besar. Imannya jadi lebih besar. Kenapa? Sebab kelimpahan dari seberang akan berakhir padamu. Apa artinya kelimpahan dari seberang? Dari bangsa-bangsa. Dari berbagai negara datang. Kelimpahan dari mana datang? Atas bangsa kita. Kelimpahan dari mana-mana datang atas anak-anak Tuhan. Ya, kita di Indonesia. Kelimpahan Tuhan datang atas gereja Tuhan. Dikatakan di situ saudara. Ya, sebab kelimpahan dari seberang laut akan berakhir padamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Sekali lagi saudara,
kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Luar biasa, saudara. Lalu sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median, Eva, mereka semua akan datang dari Seba. Akan bawa emas, menyan, serta memberitakan kemasyhuran ya Tuhan. Saya ajak saudara tangkap ini. Sebetulnya poin pengajarannya yang penting hari ini adalah ini. Diberkati jadi berkat. Pertama, keselamatan. Ada banyak orang diselamatkan. Imani keluarga saudara semua akan diselamatkan. Imani teman-teman saudara yang saudara harapkan, doakan akan diselamatkan. Bahkan lebih lagi imani. Tapi yang kedua ini. Saya ajak saudara konsen karena kadang-kadang orang tanda tanya. Kelimpahan dari seberang akan datang. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Saudara berani percaya enggak ini? Kalau tadi cerita, banyak orang bertobat, datang, diselamatkan. Menurut saya, semua orang Kristen, amin. Sekarang janji Tuhan yang kedua. Saya coba dengar ya. Kelimpahan, kekayaan dari bangsa-bangsa akan datang atas kita. Kelimpahan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang atas saudara dan saya. Ini jujur, saudara. Saudara berani percaya enggak? Coba. Ini firman loh, saudara. Ini janji Tuhan loh. Kelimpahan akan datang. Kalau kelimpahan akan datang saudara kekurangan enggak? Saudara berani percayakah? Kekayaan dari bangsa-bangsa, dari mana-mana datang atas kita, atas saudara, atas saya, atas Indonesia, atas gereja. Saya mau ajak saudara jujur, berani percaya enggak? Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu ya kadang-kadang ya enggak semua ya. Saya enggak tahu saudara ya. Belum berani mempercayai. Mosok bisa toh Pak? Wah, kekayaan melimpah. Apa bisa toh Pak? Saya enggak tahu saudara loh. Coba saudara jujur masing-masing ya. Bisa enggak? Tapi kalau soal rohani tadi, orang bertobat, orang diselamatkan. Saya yakinlah semua saudara amin. Amin. Tapi kalau sekarang, kelimpahan, kekayaan datang. Bahkan kalau cerita bangsa-bangsa ya, itu bukan kecil. Itu cerita besar-besaran. Internasional. Sampai bukan hanya ada orang yang memberkati saudara. Sekarang bangsa-bangsa itu sudah luar biasa sekali. Percaya? Lihat saudara, ini fakta ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saya ulangi. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saudara lihat, ini fakta saudara. Ini mau belajar, saya ingin ngajak saudara belajar. Di dunia kita, khususnya juga dalam kekristenan, kadang-kadang kalau sudah bicara tentang uang, sudah sensitif. Pendeta khotbah tentang uang, wah moto duitan, kadang-kadang sudah gitu saudara. Bahkan kalau pendeta ngajar tentang keuangan, tentang perpuluhan, kadang-kadang ada yang gak suka. Itu pendeta ngerampok uangnya jemaat. Ada tuh yang ngajar itu kualat, itu macam-macam sudah. Loh, ada tuh saudara? Tapi saudara, saya ajak kembali dulu pada firman Tuhan. Tuhan berkata, zaman ini, bahkan ini saudara nanti baca di rumah ya. Saya pikir waktu saya nggak akan cukup. Ini bicara Indonesia. Nanti Median, tadi saudara beberapa tadi itu saudara. Itu bicara tentang Indonesia. Nanti juga Nebayot, saudara. Itu bicara tentang Indonesia. Kedar, saudara tahu ya. Itu bicara Indonesia. Ayat-ayat berikutnya saudara. Itu bicara pulau-pulau. Pulau-pulau. Aku dinantikan pulau-pulau. Indonesia itu kepulauan paling banyak. Jadi sebetulnya ini bicara tentang kita. Bahkan saya bersyukur Tuhan jadikan rema janji bagi kita.
Saudara, saya sudah ulang-ulang terus. Saya sangat bersyukur firman yang Tuhan berikan di gereja kita itu rema. Dulu jangan takut gitu. Sudah langsung bom gitu saudara. Kan banyak sekali ya saudara. Begitu ada firman Pak, jadi. Apa yang dikatakan Tuhan digenapi. Saya ajak saudara. Saya ajak. Sebagai gembala sidang saya ajak. Terima dengan iman. Tanpa terima dengan iman saudara nggak bisa. Hari ini saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi kita akan masuk seri khotbah ini. Saya rasa penting. Jangan sampai saudara nggak ngikuti. Saya ajak berikan pada orang-orang yang saudara cintai. Di gereja berikan semua. Saya percaya hanya kalau kita bisa tangkap, kita ngalami. Dan itu jawaban saudara. Ya, sekarang satu persatu saudara ya. Tadi saya tanya, untuk selamatkan orang yang banyak, butuh penuai banyak atau sedikit? Banyak. Yesus berkata, Tuhan banyak, penuainya kurang. Minta Bapak yang punya penuai, Tuhan, betul nggak? Jadi penuainya harus ditambah, baru bisa nuai banyak. Sekarang saya tanya lagi, untuk proyek yang besar, selamatkan jiwa yang besar, butuh dana atau tidak? Cukup pakai batu? Nggak bisa. Untuk selamatkan jiwa, kita buat pelayan gini, butuh dana enggak? Butuh dana. Mau jago lebih lagi, butuh dana lebih besar. Mau selamatkan lebih banyak, butuh dana lebih banyak. Mau selamatkan sangat banyak, butuh dana sangat banyak. Mau selamatkan sangat banyak sekali, butuh dana sangat banyak sekali. Dengar ya saudara. Tidak cukup orangnya. Orang saja nggak cukup. Kita mau gereja saja, bangun gedungnya sudah berapa? Betul nggak saudara? Kalau gereja kita di Solo saudara, karena besar kapasitasnya, listriknya saja 1 juta watt. Saudara hitung sendiri, hanya bayar listriknya saja berapa? 1 juta watt itu baru PLN, belum dieselnya. Banyak. Mau aksi sosial, butuh dana enggak? Tadi untuk NTT, mau supaya kita bisa nolong orang butuh dana enggak? Butuh ya saudara ya. Kalau mau jadi berkat besar, butuh dana kecil atau besar? Mau kita jadi berkat makin besar, dananya makin kecil atau makin banyak? Banyak. Kita itu jangan salah saudara. Uang itu bukan jahat. Uang itu alat. Tergantung yang gunakan, yang punya. Malah bukan uangnya, yang punya. Kalau uang di tangannya orang jahat, dipakai kejahatan. Tapi kalau uang di tangannya orang yang baik, dipakai kebaikan. Uang di tangan anak-anak Tuhan, dipakai jadi terang. Dipakai jadi berkat. Dipakai selamatkan jiwa. Yang penting orangnya. Maka terang Tuhan tidak terbit atas semua orang. Tapi anak-anak Tuhan. Yang mau hidup dalam terang. Yang mau diterangi Tuhan. Yang mau hidupnya jadi terang setelah diterangi. Diberkati jadi berkat. Diselamatkan. Keluarganya diterangi, diselamatkan. Mau menyelamatkan. Uang itu alat. Tidak baik, tidak jahat. Tergantung orangnya. Di tangan orang jahat, kejahatan luar biasa. Di tangan orang baik, kebaikan. Di tangan anak-anak Tuhan, keselamatan luar biasa. Menurut saudara, Tuhan suka uang dikasih anak Tuhan atau dunia? Ingat ya. Uang bukan kejahatan. Cinta uang itu kejahatan. Manusia yang cinta uang itulah nimbulkan kejahatan. Saya ajak sekali lagi,
Saudara coba buka hati, ingat ya. Salah satunya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Saudara, karya Tuhan di dunia sebesar mungkin juga butuh dana yang sangat besar. Saya ngalami. Dulu gereja pertama kali 5 orang. Enggak terasa butuh dana, enggak terasa. Setelah berkembang 100, 200 sudah mulai butuh dana. Dulu di rumah saya enggak usah biaya. Lah sudah 100, 200 kan butuh tempat. Rumah saya enggak cukup. Itu sudah mulai butuh dana. Lalu makin banyak lagi. Sudah 1000 butuh lebih besar lagi, enggak bisa. Tempat kecil, gedung biskop. Betul enggak? Lalu jemaahnya sudah 10.000, saudara. Butuh lagi gedung yang besar lagi. Besar lagi, dananya besar lagi. Nah, saja saudara tangkap tentang hal ini, sehingga saudara nanti bisa ngerti. Ya, uang bukan jahat. Yang jahat adalah orangnya yang baik itu. Tergantung orangnya. Uang di tangan orang jahat, kejahatan. Uang di tangan orang baik, kebaikan. Sekarang saya mau tanya saudara. Setelah Tuhan berkata, ini keselamatan akan luar biasa. Tadi kelimpahan, kekayaan akan diberikan siapa? Melalui siapa? Melalui siapa? Kekayaan kelimpahan diberikan melalui siapa? Ya anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang memang mau dipakai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memang jadi berkat. Anak-anak Tuhan yang diberkati banyak mau dipakai untuk kerajaan Allah. Mau dipakai untuk jadi berkat. Mau dipakai bukan disimpan. Nah, saya percaya sungguh Tuhan juga selain cari orang untuk dipakai sebagai manusianya. Tuhan cari orang yang Tuhan pandang bisa aku berkati luar biasa sehingga jadi berkat. Tuhan sedang cari. Sebab kalau diberikan pada orang jahat, wah makin rusak. Diberikan pada anak Tuhan yang hanya egois, hanya untuk diri sendiri, hanya untuk anak cucu, kerajaan Allah nggak jadi. Tapi kalau diberikan pada orang yang berani dipakai untuk kerajaan Allah, berani jadi bendaharanya Tuhan yang baik, Tuhan temukan orang seperti itu, Tuhan akan limpahkan. Saya sangat percaya. Itu yang sedang akan Tuhan lakukan. Itu yang sedang akan Tuhan kerjakan. Sebab setelah itu nanti jadi pengagungan luar biasa. Mungkin saya tambah sedikit aja pembacaannya. Segala kambing domba Kedar, tadi Kedar ya saudara ya, akan berhimpun padamu. Ini dari Kedar, domba-domba jantan Nebayot, saudara ya, akan tersedia untuk ibadahmu. Jadi ibadah kita, pelayan kita, semua disediakan, dicukupi. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku, Tuhan. Dan aku akan apa? Menyemarakkan rumah keagunganku. Rumah Tuhan, gereja Tuhan juga akan penuh kemuliaan Tuhan. Betul? Ini harus bisa kita ngerti, kita tangkap. Terus sekarang lagi ya, sekarang saja. Siapa mereka ini yang melayang seperti awan, seperti burung merpati ke pintu kandang? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan siapa? Pulau-pulau. Tuhan berkata, aku yang dinantikan siapa? Pulau-pulau. Itu bicara kita, Indonesia, kepulauan terbesar di dunia. Yang jauh, ini kan Timur Tengah, saudara. Ya, kapal-kapal Tarsis berlayar ke depan untuk membawa anak-anakmu. Anak-anak dari jauh, ya, pulau-pulau. Kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu. Laki-laki dari jauh. Ya, perak dan emas dibawa serta. Untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan aku. Tapi sekali lagi, saja saudara bisa lihat. Saya rasa, ya saudara,
Saya tambah satu contoh saja. Di perjanjian lama, ini karena temanya ya. Perjanjian dengan Abraham, karena ini akan menjadi sesi urut Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya saudara, Abraham itu sebenarnya anak kaya. Tapi Tuhan lihat, Tuhan sedang disuruh tinggalkan ya kehidupan lamanya ke satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Lalu saudara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tangkap dulu ya. Kalau Abraham taat, Tuhan membuat Abraham jadi apa saudara? Bangsa yang besar. Jadi apa saudara? Bangsa yang besar. Tangkap dulu saudara ya. Dan memberkati engkau. Ya, diberkati. Serta membuat namamu masyhur. Bangsa yang besar diberkati jadi masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Setelah itu dia jadi berkat, dikatakan saudara. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kalau saudara dibuat mudah begini ya. Abraham ini ngalami, dia disuruh tinggalkan hidup lamanya. Seperti kita, waktu terima Yesus tinggalkan hidup lama. Menuju apa? Satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Artinya apa? Mulai hidup dalam tuntunan Tuhan. Mulai hidup dalam pimpinan Tuhan. Melalui firman-Nya. Jadi tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama, mulai ikut Tuhan. Kristen itu namanya pengikut Kristus. Jadi Kristen ikuti ya tuntunan Tuhan. Lalu dikatakan kalau kita lakukan itu, Tuhan jadikan Abraham bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Betul saudara? Itu janji dulu ya saudara. Ya, dan Tuhan buat apa? Termasyhur. Sampai terkenal orang lihat. Lalu dikatakan di sini bangsa besar dan memberkati engkau. Itu dulu sorry. Membuat bangsa yang besar dan diberkati. Sampai di situ saudara dengar. Untuk jadi bangsa yang besar butuh dana besar atau kecil saudara? Besar. Maka Tuhan berkata, aku akan buat kau jadi bangsa yang besar. Caranya apa? Aku berkati. Kalau enggak mungkin jadi bangsa yang besar. Betul? Saudara ya? Saya tangkap dulu sedikit ya. Itu janjinya. Bangsa yang besar. Maka diberkati. Sehingga bisa jadi bangsa yang besar. Makin besar, makin berkatnya dibutuhkan besar. Baru bangsa yang besar. Sehingga apa? Dikatakan di sini, membuat namamu masyhur. Lalu bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja saudara. Engkau akan, saudara. Nah, dan engkau akan menjadi berkat. Bukan hanya diberkati saudara. Engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang yang berkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum bumi akan dapat berkat. Saudara dengar ya. Diberkati. Itu harus jadi. Saya ulangi ya saudara. Berkat itu harus datang. Saudara dengar dulu ya. Ini janjinya ya. Saudara dengar dulu ya. Kalau Abraham taat. Jadi bangsa yang besar. Dan diberkati. Karena supaya bisa jadi yang bangsa yang besar. Pasti butuh berkat besar. Betul saudara ya. Dikatakan maka diberkati. 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 Sehingga masyhur. Lalu yang berikutnya engkau akan jadi berkat. Jadi berkatnya besar. Saudara, apa tadi? Olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Seperti Yesaya 60. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya satu kaum. Bukan
bangsa-bangsa. Sampai Tuhan ambil keputusan. Siapa yang berkati Abraham, aku berkati. Siapa berani mengutuk Abraham, aku kutuk. Dengar lagi ya saudara ya. Siapa yang mau memberkati Abraham, aku berkati dia. Siapa yang mengutuk Abraham, aku kutuk. Kenapa? Dengar. Berkat dari Tuhan pada Abraham itu bukan dari surga turun. Berkat turun. Oh, kekayaan turun. Oh, dana turun. Oh, ternak dari surga turun. Oh, saudara, sapi turun. Oh, panen turun langsung. Wah, gandum. Enggak. Ada sarana. Maka dikatakan orang yang berkati. Pasti lewat orang enggak? Orang yang mau dipakai Tuhan berkati Abraham. Orang itu diberkati. Karena itu janji Tuhan pada Abraham. Karena itu rencana Tuhan. Tuhan selalu membuat janjinya jadi. Orang yang mau dipakai berkati Abraham, diberkati. Tapi orang yang mau merusak berkat Tuhan, janji Tuhan pada Abraham, dia dirusak. Jadi janji yang pasti. Itu sudah pasti. Saya percaya saudara itu punya makna luar biasa. Kita dikatakan anak-anak Abraham secara rohani. Kita berkata, saya, saudara, itu anak-anak Abraham secara rohani. Kita mewarisi janji itu. Kalau kita mau tinggalkan dosa, ikut Tuhan. Orang Kristen ini pengikut Tuhan. Ya, kemana? Tidak tahu. Pokok Tuhan berkata, ayo ikut Tuhan. Kristen dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya. Sama janji Tuhan. Tuhan akan bawa kita makin berkembang. Caranya Tuhan akan berkati. Saudara. Lalu ada orang yang juga dipakai sarana tadi. Kelimpahan datang dari seberang. Kekayaan dari seberang. Yang mau dipakai berkati. Diberkati. Yang ngutuk mau merusak. Hancur. Itu Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sampai sekarang selalu dikatakan. Kalau saudara baca Alkitab ya. Kadang-kadang ada orang ini harus diselamatkan. Karena dia anak Abraham, keturunan Abraham. Saudara banyak baca di Alkitab. Orang ini harus ditolong. Karena dia juga anak Abraham, keturunan Abraham. Janji itu zaman Abraham sampai zaman Yesus. Itu berlaku terus. Saudara lihat perjanjian baru ada banyak seperti itu. Diberkati. Sampai sekarang juga sama. Tuhan berkata, kita anak Abraham. Kita harus ngerti ini. Kita harus tangkap ini. Tuhan tidak merencanakan kita lemah. Gagal. Kekurangan. Tidak berdaya. Tidak. Tuhan menjanjikan satu bangsa yang disukai Tuhan. Yang mau dituntun oleh Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan. Maka akan diberkati. Supaya jadi berkat. Saya ulangi saudara. Saya tidak ngajari saudara. Semua jemaat sekarang saya tidak mau ngajari hanya diberkati. Enggak. Tema ini diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Saya enggak punya waktu banyak. Tapi saudara baca perjanjian lama. Banyak kali. Tuhan ketemu orang kaya. Ya. Dikatakan orang kaya. Tapi disebut orang kaya yang bodoh. Kenapa? Hanya cari kekayaan. Hanya cari kekayaan. Cari kekayaan. Cari kekayaan. Cari kekayaan. Ada satu contoh Tuhan. Cari terus kekayaan. Setelah banyak sekali. Baru mau dinikmati. Tuhan berkata. Aku ambil nyawamu, jiwamu. Untuk apa? Betul saudara? Banyak kalau saudara perhatikan banyak. Nah. Jadi. Yang saya tangkap. Perjanjian Abraham. Yang penting sekali adalah. Diberkati untuk jadi berkat. Tambah satu lagi ya saudara. Saya kalau membaca mungkin nggak ada waktunya. Saudara baca di rumah. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 19 sampai 31. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dia memberikan satu perumpamaan tentang kerajaan Allah.
Dikatakan ada orang kaya raya. Setiap hari bermewah-mewah. Dikatakan. Ya, pakai pakaian yang maha pesta pora. Lalu di depan rumahnya ada Lazarus yang miskin. Selalu makan aja ya yang sisanya atau yang dibuang miskin. Bahkan saking miskinnya borok di tubuhnya banyak. Nggak punya uang untuk berobat. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saat mati orang kaya ini masuk alam maut atau neraka. Lalu orang miskin ini waktu mati dia ada di pangkuan Abraham. Ya, di kekekalan. Dua tempat yang berbeda. Lalu orang kaya ini wah kesakitan minta tolong Abraham supaya kasih ya setetes air saja, cucukkan di mulut saya. Wah mungkin dia terlalu tersiksa. Abraham berkata enggak bisa. Ya, enggak ada jurang memisah. Kalau dulu masa hidup itu apa mau kudisen semua saudara. Oh beritahu saudaraku di dunia masih ada 5 supaya mereka bertobat. Terima keselamatan. Abraham berkata, di dunia sudah ada firman Tuhan. Biar mereka dengar firman Tuhan seperti ini. Nah, jadi yang kaya raya luar biasa ini setelah mati, saudara dalam neraka. Yang miskin ini Lazarus di pangkuan Abraham. Saudara pilih jadi yang mana? Yang kaya ini atau pilih yang Lazarus? Biar miskin di dunia, tapi nanti masuk surga. Milih mana saudara? Saya nggak bisa langsung saudara. Sudah ngomong sendiri aja. Aku pilih yang kaya atau pilih yang miskin ini. Wes ora apa-apa Pak, pokoknya ini dunia kaya dulu. Mbuh nanti gitu. Ya terserah. Saudara, mbuh nanti pasti terjadi tapi. Percaya nggak percaya neraka dan surga itu pasti salah satu. Atau ya sudah Pak. Aku di dunia ini kekurangan miskin tidak apa-apa. Pokok masuk surga. Mungkin ada yang milih gitu. Ya satu kali ada orang tanya gitu. Ada yang milih yang kaya. Ada yang milih yang miskin. Di dunia kan ada tau ya. Pokoknya kaya di dunia dulu. Tapi sebetulnya jawaban itu keliru. Saya tidak milih jadi orang kaya itu. Karena itu orang kaya bodoh. Yang dikatakan Tuhan Yesus perumpamaan banyak itu. Bodoh. Hanya cari kekayaan ditinggal saja. Pulang. Yang nggak ada keselamatan. Penderita besar. Bodoh. Nggak pakai hartanya di dunia dengan baik. Tapi juga nggak mau. Di dunia miskin. Nggak punya apa-apa. Untuk berobat saja nggak punya dananya. Untuk makan saja sulit. Cari sisa-sisanya. Saya ajak kita pilih Abraham. Saya ulangi. Saya ajak kira tidak pilih jadi orang kaya ini. Tidak pilih jadi orang miskin ini. Pilih Abraham. Di dunia diberkati luar biasa. Sehingga bisa jadi berkat luar biasa. Di surga penuh kemuliaan. Saya ulangi. Ini yang mau kita pelajari. Jadi seri khotbah. Sajak kita bisa lihat. Sajak kita pilih. Jadi seperti Abraham. Kita keturunan Abraham. Berhak menerima janji itu. Bisa. Tuhan bisa memberikan. Di dunia diberkati luar biasa. Dan jadi berkat luar biasa. Di surga penuh kemuliaan. Kaya ini saudara keliru. Itu anugerah. Modal untuk nanti surga disia-siakan. Tapi yang miskin keliru. Ada berkat Tuhan. Dia nggak tahu atau nggak mau atau gimana pokoknya nggak meraih. Hidupnya nggak jadi berkat, nggak bisa. Nggak ada mau jadi berkat gimana. Mau nolong biayai orang sakit ya nggak punya uang. Untuk biaya sendiri aja nggak ada. Mau nolong orang untuk sekolah. Uang kita aja anak sekolah belum bisa bayar. Sajak sore, percaya dengan Tuhan. Kita anak Abraham. Ada janji. Janji itu ribuan tahun tetap. Zaman Tuhan Yesus tetap berlaku.
ini anak Abraham. Maka terjadi seperti yang dijanjikan kepada Abraham. Selalu ada itu. Sampai sekarang sama. Maka tadi saya katakan, saya ajak saudara, kita punya wawasan yang luas. Memang kalau terus diajari kekayaan, tidak diajari hati yang benar, cinta Tuhan lebih dari kekayaan, nah itu salah. Yang benar Tuhan ingin, kita bisa dapatkan berkat Tuhan. Lalu kita bisa pakai berkat itu untuk orang lain, untuk sesama, untuk jadi berkat. Kasihlah Allah dengan segenap kekuatanmu dan semuanya. Tuhan senang kau diberkati. Lalu dengan kasih Allah, kasih sesamamu manusia. Itu panggilan kita. Itu panggilan gereja kita. Itu panggilan saya. Itu panggilan saudara semua. Saudara ngerti, saudara tangkap, saudara lihat. Saudara akan menjadi orang yang sangat berguna, yang sangat dibutuhkan. Kalau saat ini saudara dianggap remeh oleh keluarga. Saat ini saudara dianggap remeh oleh orang lain. Dengar, tangkap ini. Saudara akan menjadi orang yang sangat berguna bagi keluargamu, berguna bagi orang lain. Saudara akan menjadi orang yang sangat dihargai karena saudara dibutuhkan. Terang Tuhan ada, orang berbondong-bondong datang pada saudara. Tangkap. Dan saya percaya Tuhan akan melimpahkan luar biasa. Diberkati untuk jadi berkat. Itu panggilan kita. Dan itu yang dijanjikan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara bisa tangkap, kita akan terus saudara dalam seri khotbah ini saya akan nuntun bagaimana ya tentang Abraham. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa dapat perjanjian ini. Orang-orang yang bisa terima berkat Tuhan. Orang-orang yang mau jadi saluran berkat. Orang-orang yang akhirnya pahalanya besar di surga. Seperti Abraham. Saya tutup dengan satu perkataan. Kita hidup di dunia berapa kali? Hanya satu kali. Saya ulangi lagi ya. Kita hidup di dunia berapa kali saudara? Hanya satu kali. Biarlah kita memperjuangkan hidup kita sebaik mungkin. Sayang sekali kalau kita hanya jadi orang kaya yang bodoh. Akhirnya masuk penderitaan, menyesal, enggak ada. Sayang sekali kalau hanya jadi seperti Lazarus. Ya kita aja enggak bisa apa-apa kok. Enggak bisa jadi berkat sayang. Saya berharap saya dan saudara kita bisa jadi berkat luar biasa. Berguna luar biasa. Terima berkat luar biasa, jadi berkat luar biasa. Berguna luar biasa bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya itu yang dirindukan Tuhan. Itu yang dicari Tuhan. Dan saudara akan mengalami rencana Tuhan. Saya tidak perpanjangkan. Saya ajak kita pujikan tadi lagu ini sekali lagi. Imani, ini lagu profetik janji Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Beritakan perbuatan masyurmu. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan
bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Oralah pasakara pasaka. Musik tetap pujikan dengan lembut dan sigar. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Saudara yang mau menanggapi firman Tuhan, percaya dengan firman Tuhan, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, katakan Tuhan aku percaya dengan firman-Mu. Tuhan aku percaya dengan janji-Mu. Yesaya 60 akan digenapi atas bangsa kami tercinta Indonesia. Yesaya 60 akan digenapi atas gereja kami juga. Yesaya 60 akan digenapi atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang percaya, juga yang angkat tangan pada saat ini. Jamah Tuhan hatinya, jamah Tuhan tangannya. Teguhkan Tuhan, dan Tuhan Kau yang menyatakan. Kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah lalai, firman-Mu tidak pernah tidak digenapi. Tuhan, berikan kami hati yang bisa mengerti, berilah kami hati yang bisa percaya. Saat ini Tuhan, terangilah setiap kami dimanapun berada, yang mengikuti lewat apapun diterangi oleh Tuhan. Tuhan, jadikan firman-Mu ini sungguh-sungguh pewahyuan, pembukaan ilahi, rema bagi setiap kami, rema bagi setiap kami. Tuhan, terangi kehidupan kami, Tuhan terangi kesehatan kami, Tuhan terangi rumah tangga kami, Tuhan terangi pekerjaan, Tuhan terangi keuangan, Tuhan terangi pelayanan kami, Tuhan terangi masa depan, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terang-Mu menerangi seluruh kehidupan kami, bahkan terpancar. Tuhan, beri kami keberanian, beri kami ketaatan untuk pancarkan terang, untuk bagikan terang, bangkit jadi terang, bangkit untuk bersaksi, bangkit untuk bawa banyak orang pada Tuhan, bangkit Tuhan untuk jadi berkat, jadi alat Tuhan yang nyata. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini Engkau sudah bangkitkan anak-anak-Mu yang mulai mau dibangkitkan untuk dipakai Tuhan. Saat ini juga Tuhan, oh Kau jamah setiap kami. Tidak ada satu orang pun Tuhan hanya minta diterangi saja, tapi juga dibangkitkan, rela, bahkan siap untuk bangkit jadi terang. Tuhan, dengarlah setiap keputusan-keputusan mereka yang menanggapi panggilan-Mu, mereka yang mau mentaati perintah-Mu. Tuhan, beri pengurapan. Oh, yang lemah beri kekuatan luar biasa. Mereka mampu Tuhan, yang tidak mampu diberi kemampuan. Bahkan mereka yang merasa paling kecil, Tuhan pakai luar biasa. Oh, jadi berkat luar biasa, selamatkan jiwa luar biasa banyaknya Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, oh pengurapan-Mu turun atas setiap mereka. Jadi penuai air zaman, jadi penuai air zaman. Setiap kami selamatkan jiwa. Dan kami percaya Tuhan yang mengurapi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mau dipakai untuk selamatkan jiwa. Tuhan urapi, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan buat mereka, oh selamatkan sebanyak mungkin jiwa. Seluruh keluarganya diselamatkan, orang-orang lingkungannya diselamatkan, yang didoakan di zaman Tuhan diselamatkan semua, yang sedang didoakan, yang sedang diperjuangkan, yang sedang dengar kesaksian, yang diajak, dijamah oleh Tuhan semua. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khususnya yang percaya semua kegiatan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, studi, pelayanan, gereja itu membutuhkan dana. Tuhan, hamba-Mu berdoa, oh Tuhan, setiap kami siap diberkati luar biasa dan jadi berkat luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan pewahyuan, berilah pembukaan ilahi, jadikan firman-Mu ini rema. Setiap kita nangkap firman Tuhan, tidak tergoyahkan oleh perkataan-perkataan yang negatif. Tuhan, kami tangkap Tuhan.
Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan saat ini, yang siap diberkati untuk jadi berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, perjanjian ini datang atas mereka. Perjanjian ini berlaku atas mereka. Anak-anak Abraham diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Saudara terima dengan iman. Diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Semua kutuk kekurangan dilenyapkan. Semua jerat-jerat hutang diputuskan, dimerdekakan. Tingkap langit dibukakan, diberkati, bahkan melimpah-limpah Tuhan. Diberkati Tuhan, jadi berkat luar biasa. Diberkati dengan berkat yang tidak masuk akal, sehingga jadi berkat yang tidak masuk akal. Tuhan, hamba percaya pengurapan untuk diberkati luar biasa, jadi berkat sudah turun atas setiap kami. Bahkan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Orang akan lihat kemuliaan-Mu atas kami. Orang lihat kemuliaan-Mu atas gereja-Mu ini. Wah Tuhan, orang lihat kemuliaan-Mu karena Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk semua saat ini. Khususnya yang pertama, untuk yang belum pernah ikut Tuhan, yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau saudara ada yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, saat ini buka hati saudara. Katakan pada Tuhan, kalau saudara mau ikuti saya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikan aku umat-Mu, bahkan anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu, Roh Kudus masuk dalam hatiku, akan menuntun seluruh kehidupanku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku sudah diberi keselamatan. Aku sudah diselamatkan. Beri aku kesetiaan pada Tuhan. Beri aku ketaatan pada Tuhan. Aku percaya janji-Mu ini juga untuk aku. Aku juga jadi anak Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang siapapun yang saat ini sedang berdoa untuk apapun. Saudara yang berdoa untuk sakit penyakit supaya bisa disembuhkan. Saat ini angkat tangan. Saya akan doakan untuk sakit penyakit. Khusus sakit penyakit dulu kita akan doa sungguh-sungguh. Yang sakit saudara angkat tangan. Mulai percaya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah terima kutuk sakit penyakit. Dia terima semua sakit penyakit supaya kita lepas dari sakit penyakit, supaya kita sembuh. Sakit penyakit tidak berat lagi. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang minta kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami terima anugerah di atas kayu salib. Engkau sudah tanggung sakit penyakit, apapun sudah Kau tanggung. Maka saat ini dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit yang ada pada tubuh anak-anak Tuhan, kami perintahkan pergi, lenyap, disembuhkan karena tidak layak lagi. Oh, dosaku sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan. Mulai saudara berdoa, semua berdoa, tumpah tangan, jamah tubuh yang sakit, jamah saudara, jamah bertindak dengan iman. Tuhan, kami bawa Tuhan juga anak ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu datang, pengurapan-Mu datang, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau dengarkan Tuhan, jamah Tuhan, David sibuk, Tuhan dengarkan doanya. Saat ini pengurapan kesembuhan turun, pengurapan kesembuhan turun, kuasa Tuhan sedang terjadi. Tuhan, hamba-Mu juga doakan ya Ade Kalami, dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun sampai Sorong, Abu Abar, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Semua sakit penyakit dilenyapkan. Tuhan, Kau sembuhkan John Vianney dalam nama Tuhan Yesus. Oh juga Veronica Jakarta, jamah Tuhan, sembuh. Kalau semuanya yang sedang doa, ya India Wati di Madiun, sembuhkan. Pak Bambang dalam nama Tuhan Yesus. Lanhong dalam nama Tuhan Yesus. Hidup mata disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang berdoa untuk sakit penyakit, oh terima kesembuhan. Kami bawa juga Randy
Dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan menjamahmu. Tangan Tuhan menjamahmu. Terima perasaan ini. Katakan, Tuhan, Engkau sembuhkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Disembuhkan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Apapun sakit penyakit, sekali lagi Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Oh Teguh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Sudah disembuhkan. Terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, juga Marile, Jakarta, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan mengurapi. Oh, mujizat kesembuhan diberikan. Terima kesembuhan. Tuhan kau jamah, Tuhan nyalakan rohnya. Oh, api Roh Kudus, rohnya menyala-nyala. Mujizat terjadi, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, Engkau dengar satu persatu, Engkau jamah dan Kau pulihkan. Tuhan, hamba-Mu sekarang akan berdoa untuk masalah rumah tangga. Kalau ada seorang alami, oh masalah rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, persaudaraan, atau saudara berdoa untuk apapun masalah rumah tangga. Saudara yang butuhkan jodoh, ya menantu, saudara yang butuhkan anak-anak, saudara keturunan, doa, 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 doa. Orala pasak, arala pasak, arala pasak. Tuhan kami bawa setiap orang yang saat ini berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan berilah jodoh yang terbaik saat ini Tuhan. Berikan pada mereka supaya ibadah bersama, bahkan melayani bersama, dipakai bersama. Yang butuh keturunan, berilah Tuhan keturunan dari Tuhan. Biar dalam 1 tahun ini sudah gendong anak keturunan dari Tuhan. Anak yang terbaik Tuhan, yang Kau sukai, yang berguna bagi kerajaan-Mu. Nyukakan orang tua, hubungan suami istri dipulihkan, orang tua, anak dipulihkan, persaudaraan dipulihkan, roh pahit hati dilenyapkan, roh kecewa dilenyapkan, sakit hati dilenyapkan, roh kasih datang, roh pengampunan datang, oh kasih agape tanpa syarat, oh pengampunan datang, pemulihan rumah tangga, kasih-Mu diberikan Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk yang gagal dalam perjuangan, baik itu perjuangan studi, baik itu perjuangan untuk pekerjaan, atau memperjuangkan suatu gagal, supaya Tuhan beri keberhasilan. Sekali lagi juga Tuhan, hamba-Mu bawa mereka yang sedang mengalami perjuangan, semua roh kegagalan dihancurkan, dilenyapkan, diganti roh keberhasilan, roh sukses. Tuhan jadikan pemenang, lebih daripada pemenang. Dalam studi, sukses. Dalam pekerjaan, sukses. Dalam pelayanan, sukses. Dalam keuangan, sukses. Diberkati, jadi berkat. Yang sakit sudah disembuhkan, supaya hidupnya, kesehatannya dipakai untuk selamatkan banyak jiwa, bangkit dan jadi terang. Apapun yang sedang didoakan saat ini, juga ya yang sedang doa minta pengampunan karena jatuh dalam dosa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah, Tuhan targirkannya, sucikanlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Seperti Engkau mengampuni Daud, Engkau pulihkan keadaan, bahkan dipakai lagi. Abang bersyukur karena segala kasih karunia-Mu. Kami tahu Tuhan Kau sudah limpahkan anugerah yang luar biasa. Abang berdoa untuk besok, Tuhan berkati Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan hal yang luar biasa yang sudah Kau sediakan, seperti Bapak Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Amin. Ya saudara, saya percaya semua diberkati. Kita akan lanjutkan besok. Bagaimana langkah-langkah kita bisa dapat perjanjian seperti Bapak Abraham. Bahkan bagaimana perjanjian bisa menjadi kenyataan. Ya, mulai hari ini kita terus share khotbah itu. Ya saudara, jadi jangan lupa pakai, saya sudah katakan, apa yang ada di tanganmu. Ya beritakan, ajak sebanyak mungkin orang. Saudara, saatnya saudara dipakai selamatkan banyak jiwa. Ya, saudara, sampai ketemu besok, Tuhan berkati.